Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febria SRMS NIM 2014030064. Saya berasal dari kelompok 4. Sebelumnya terima kasih banyak moderator. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, yaitu pada poin A yang sebelumnya dengan judul makalah kami tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Yang akan saya presentasikan adalah pada poin A tentang pengertian penelitian kuantitatif. Nah, jika sebelumnya kita telah membahas apa itu metode, apa itu metodologi penelitian, maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian penelitian kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini juga disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, objektif, terstruktur, rasional, dan sistematis. Nah, metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek yang baru. Menurut para ahli, yaitu menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa penelitian kuantitatif itu adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka. Nah, sedangkan penelitian kualitatif adalah datanya tidak berbentuk angka. Dalam penelitian kuantitatif kita mengenal metode ilmiah, yaitu langkah-langkah dalam memproses pengetahuan ilmiah dengan menggunakan cara berpikir rasional dan empiris dengan jalan membangun jembatan penghubung yang berupa pengajuan hipotesis. Yang terakhir, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang datanya berupa angka atau data non-angka yang diangkakan, lalu dianalisis dengan menggunakan rumus statistik tertentu dan diinterpretasikan dalam rangka menguji hipotesis yang telah disiapkan terlebih dahulu, serta lazim bertujuan untuk mencari sebab akibat dari sesuatu yang akan kita teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindia Nabila, NIM 1914030008. Saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi bagian B, yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu menurut Sugiono, prosedur penelitian kuantitatif merupakan yang pertama yaitu ada rumusan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga yaitu perumusan, lalu yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima analisis data. Di sini pengumpulan data ini dapat dibagi dua, yaitu yang pertama populasi dan sampel, yang kedua yaitu pengembangan. Di sini pengembangan di sini yaitu ada lagi pembagiannya, yaitu yang pertama pengujian. Kemudian agar instrumen dapat dipercaya, maka dapat dilakukan uji validasi dan rehabilitasnya. Terdapat 3 cara menguji validasi dan rehabilitasnya, yaitu yang pertama dengan pengujian validasi kontrak. Instrumen validasi kontrak di sini dapat dicobakan pada sampel di mana populasi diambil setelah data ditabulasikan. Kemudian pengujian validasi konstruksi ini dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar sektor item instrumen dalam satu faktor dan mengkorelasikan sektor faktor dengan sektor total. Kemudian yang kedua yaitu validasi isi. Validasi isi ini dapat dilakukan dengan membandingkan antar isi instrumen dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu pengujian validasi eksternal. Validasi eksternal instrumen ini diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaannya. Ada beberapa yang dapat dilakukan dengan instrumen ini. Yang pertama yaitu tes reset, di mana instrumen penelitian yang direhabilitaskan diuji dengan tes test tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ekuivalen. Instrumen yang
Ekuivalen adalah pernyataan yang secara bahasa berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Kemudian yaitu yang terakhir, gabungan. Pengujian rehabilitas dilakukan dengan cara mencoba dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali. Kerespondenan yang sama, rehabilitas instrumen yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan dua instrumen tersebut. Baiklah, saya Muhammad Fauzul Hasmi, NIM 0051, akan meneruskan dari pembekalan sebelumnya, yaitu yang poin C, yaitu dimensi-dimensi penelitian kuantitatif. Menurut Sidarto, dimensi-dimensi penelitian kuantitatif ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang. Kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk mengukur variabel-variabel berhubungan di antara variabel yang ada, serta dapat berupa pengalaman dan pendapat dari responden. Dalam pelaksanaan survei, kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti. Metode survei biasanya digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah. Namun peneliti melakukan pelakuan dalam pengumpulan data, kuesioner, tes, wawancara, dan sebagainya. Pelakuan yang diberikan tidak sama pada eksperimen. Penelitian survei memiliki berbagai macam variasi dalam pelaksanaannya di bidang pendidikan dan tingkah laku penelitian. Survei minimal dapat dikelompokkan menjadi 5 macam bentuk, yaitu survei catatan merupakan penelitian yang digunakan sumber-sumber merupakan catatan dan informasi no reaksi. Survei menggunakan angket dengan memanfaatkan jasa pos, biasanya distribusikan kepada responden dengan memanfaatkan dengan bantuan jasa pos. Survei melalui telepon biasanya menggunakan buku petunjuk telepon untuk menghubungi responden. Survei dengan wawancara kelompok, biasanya hasil survei lebih memfleksibelkan tingkah laku kelompok dan merupakan hasil konsensus antar responden. Dan wawancara individual, survei model ini menggunakan pendekatan konvensional dan wawancara perorangan. Demikianlah penjambatan mengenai pengertian penelitian baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan survei pada penelitian kuantitatif, langkah-langkah dalam penelitian survei serta jenis-jenisnya. Yang kedua, penelitian eksperimen. Menurut Solso dan McLean dalam Sidarto A 2013, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal suatu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam mengkaji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan. Menurut Yatim Rianto dalam Sidarto A 2013, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Dalam pengertian lain, penelitian eksperimen adalah penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok eksperimen. Pada tiap kelompok eksperimen dikenakan pelakuan-pelakuan tertentu dengan kondisi-kondisi yang dapat dikontrol. Wisma dalam Sidarto A 2013 mendefinisikan eksperimen sebagai satu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang disebut sebagai variabel eksperimental sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Ari Kunto dalam Sidarto A 2013 memprediksikan eksperimen adalah satu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dan mengeliminasi atau mengurangi atau menyelesaikan faktor-faktor yang mengganggu. Jadi, dengan kata lain, suatu penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Contoh, hubungannya sebab akibat di bidang pendidikan misalnya, seorang mahasiswa yang mempunyai nilai matematika tinggi cenderung berhasil dalam menyelesaikan mata kuliah merencanakan mesin. Peneliti eksperimen pada umumnya dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan suatu. Jika dilakukan pada kondisi yang dikontrol dengan teliti, maka apa yang terjadi? Di samping itu, penelitian eksperimen dilakukan oleh peneliti tujuan mengatur situasi dalam pengaruh beberapa variabel terhadap satu variabel terikat pada definisi. Menurut Cheston dalam Sidarto A 2013, penelitian eksperimen memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama itu variabel penelitian dan situasi pelakuan diatur secara ketat dengan menetapkan pelakuan kontrol dan pengacakan. Yang B yaitu adanya kelompok pengendali sebagai pembanding bagi kelompok eksperimen.
Yang ketiga yaitu mengendalikan variasi untuk memaksimalkan variasi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalisir variasi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, juga meminimalisir variasi kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran, pemulihan, dan penentukan subjek, serta penetapan subjek dalam kelompok pelakuan dan kelompok pengendalian juga dilakukan secara acak. Yang keempat itu validitas internal diperlakukan pada desain eksperimen guna mengetahui apakah manipulasi benar-benar berdampak pada perbedaan hasil yang dicapai. Yang kelima itu validitas eksternal berkaitan dengan bagaimana keterwakilan populasi dan ketergeneralisasian hasil eksperimen. Eksperimen dalam bidang pendidikan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu eksperimen di laboratorium dan eksperimen di luar laboratorium. Dari kedua bentuk penelitian eksperimen tersebut, eksperimen di luar laboratorium adalah bentuk eksperimen yang paling banyak dilakukan karena mempunyai beberapa keunggulan. Misalnya itu lebih mudah dapat memberikan pelakuan. Yang kedua itu memungkinkan untuk melakukan eksperimen pada kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga itu hasil eksperimen lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pendidik. Sedangkan kelemahan utamanya ialah sulit untuk mengendalikan variabel-variabel luar pengancam validitas internal dan validitas eksternal hasil eksperimen. Eksperimen laboratorium memiliki keunggulan utama, yaitu sangat cocok untuk mendalami masalah yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan. Dalam pelaksanaan eksperimen ini mungkin untuk mengendalikan variabel-variabel luar yang mengancam variabel internal, variabel eksternal hasil eksperimen. Namun karena ketatnya pengendalian terhadap variabel-variabel luar, sehingga hasil eksperimen ini ada kalanya tidak memungkinkan untuk diharapkan pada kondisi yang sebenarnya. Ada 3 yang menjadi karakteristik penelitian eksperimental. Yang pertama itu manipulasi, di mana peneliti menjadi salah satu dari sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga variabel lain dipakai menjadi pembanding dan bisa menjadi membedakan antara yang memperoleh pelakuan atau memanipulasi dengan tidak memperoleh pelakuan atau memanipulasi. Yang kedua itu pengendalian, di mana peneliti menggunakan variabel yang diukur untuk mengalami kesamaan sesuai dengan keinginan peneliti dengan menambahkan faktor lain ke dalam variabel atau membuang faktor lain yang tidak diinginkan peneliti dari variabel. Yang ketiga itu pengamat, di mana peneliti melakukan suatu kegiatan pengamatan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh manipulasi variabel yang telah dilakukannya terhadap variabel lain dalam penelitian eksperimental yang dilakukannya. Dari beberapa penjelasan data secara garis besar, dapat kita simpulkan karakteristik penelitian eksperimen adalah menggunakan kelompok kontrol sebagai garis besar dasar dan dibandingkan dengan kelompok yang dikenai dengan pelakuan eksperimental. Yang kedua itu menggunakan sedikitnya 2 kelompok. Yang ketiga yaitu harus membandingkan kesahihan dalam internal validity. Yang keempat itu harus mempertimbangkan kesahihan keluar, ya dalam kata kurung external validity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afifa, NIM 2014030041. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang penelitian analisis data sekunder. Analisis data sekunder merupakan analisis data survei yang telah tersedia. Analisis ini mencakup interpretasi kesimpulan atau tambah pengetahuan dalam bentuk lain. Semua itu ditunjukkan melalui hasil penelitian pertama secara menyeluruh. Analisis bentuk ini merupakan analisis ulang dalam bentuk atau sudut pandang berbeda dari laporan pertama Thomas dalam Mubah 2007. Hasil dari penelitian pertama itu sering melalui pengertian penelitian kedua, tergantung dari konteks dan situasi sosialnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang mudah diakses, seperti perpustakaan. Bentuknya juga beragam, dari bentuk dokumentasi seperti surat, kontrak, dan memo. Penelitian juga bisa menggunakan jasa penyediaan info dan CD-ROM. Namun, yang perlu diperhatikan adalah terkadang data sekunder ini bersifat subjektif dan memihak, tergantung penyediaan. Ken dan Mubah 2007 memaparkan bahwa setidaknya ada 4 tipe berbeda dari data sekunder. Yang A, jurnal, artikel, buku, dan koran yang dipublikasikan. Yang B, data statistik dari pemerintahan atau sumber lain. Yang C, data dari rumah produksi, penelitian pasar, atau iklan. D, data hasil dari operasional sehari-hari. Keuntungan yang didapat dari
Penggunaan data sekunder antara lain yang pertama, penelitian baru mendapat info setelah peneliti usai sehingga data didapat menyeluruh, tidak setengah-setengah. Yang kedua, bukan hanya dari alternatif sumber bahan, tetapi juga menjadi sumber data utama. Yang ketiga, data jenis ini dapat memberi data dan kualitas lebih tinggi dengan mengusulkan hipotesis, formulasi masalah dalam metode penelitian sebaiknya dilakukan. Yang keempat, data sekunder telah melalui proses analisis yang baik. Selain 4 keuntungan di atas, penelitian juga menggunakan data sekunder hendaknya juga perlu memperhatikan beberapa kelemahan seperti yang pertama, data yang terkadang biasa dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang spesifik. B. Terlampau luas sehingga bisa terjadi misinterpretasi, biasanya tidak update sehingga kadang perlu analisis ulang dengan tambahan data tertentu. Yang C. Data lama inilah yang terkadang dapat mengurangi validitasnya. Yang D. Kesimpulannya, menggunakan data sekunder dalam penelitian bisa menjadi pilihan selain kemudahan akses sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Data jenis ini juga cukup memadai bagi penelitian oleh mahasiswa. Namun, yang perlu dijadikan catatan adalah bahwa ada data sekunder cenderung bias sehingga tidak akurat atau tidak sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Tetapi, secara keseluruhan penggunaan data sekunder lebih banyak keuntungannya sehingga tidak heran jika data ini banyak dipakai. Poin keempat, penelitian analisis isi. Analisis isi yaitu konteks analisis adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dan sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun nonverbal. Sejauh ini, makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi analisis isi. Penelitian ini dilakukan bukan kepada orang biasa, tidak update, sehingga kadang perlu analisis ulang dengan tambahan data tertentu. Data lama inilah yang terkadang dapat mengurangi validitasnya.